Ini maaf, ada yang ekstrem dengan berjamaah ni, harus berjamaah. Lihat dulu keadaan. Udah azan, udah iqamah ni, saya mau masuk, udah wuduk, kebelet perut ni, pergi ke belakang, percuma salat. Ya, begitu takbir Allahu Akbar, udah menahan. Apa mau didengar? Apa mau dibaca? Tidak ada kekhusyuan dalam ibadah. Walaupun akhirnya maaf, kelamaan buang hajat, selesai orang udah salam, tak masalah. Karena salat itu kuncinya menghadap Allah. Apalah artinya kita takbir tapi maaf bermasalah perut. Nah, itu ulama mengajarkan. Dan begitu kata Nabi SAW. Kata Nabi, tak sempurna salat kalau sedang menahan. Tunaikan lo itu. Itu gak masalah makan, nanti kita bahas. Hidangan udah siap, mau takbir, macam mana nih? Makan ke salat, makan ke salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Selanjutnya wa kashfu ra'sin wa mankibin, ya. Ya, ini makruh hukumnya. Lanjutan yang lalu, ya. Makruh hukumnya, ya, wa kashfi ra'sin, terbukanya kepala, tidak memakai penutup, ya, baik kopiah ataupun imamah. Ya, seperti inilah nih. Ya, ada sesuatu yang menutupi kepala. Wa mankibin, dan juga pundak. Pundak nih kalau bagusnya sih ditutup. Cuma ada perbedaan dahulu di masa Nabi SAW. Nah, beliau pakai imamah. Pakai imamah itu panjang, dia punya ekornya itu. Oh, panjang. Pakai imamah kan ada ekornya itu, yang keluar tuh. Ekornya itulah dililit ke leher belakang nih. Mutar begini dia. Jadi menutupi leher. Nah, adapun kita yang tidak pakai imamah, mungkin pakai kopiah putih seperti ini ataupun hitam, mungkin nutupnya dengan sal gitu, letakkan di pundak pun boleh. Tapi di masa Nabi, imamahnya itu ada ekornya panjang, dililit ke belakang gini. Ya, itu sunnah. Kenapa ini dibahas? Karena kan bercermin, melihat bagaimana penampilan Nabi SAW. Nah, di masa itu begitu. Ya, maka niatkan ikut Nabi, karena orang Arab kebanyakan pun begitu juga pada masa itu. Ya, niatkan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi makruh membuka kepala, tidak menutupinya. Kemudian makruh juga menutup pundak ini, lianna sunnata tajammul fi salati, karena disunnahkan memperindah dalam salat. Nah, tajammul tu berhiaslah. Sebaik-baiknya salat tu pakaian yang sopan. Kita saja menghadap gubernur mau rapi ya. Kita ngadap Pak Camat rapi, ngadap Pak Wali rapi, tidak mau sembarangan. Nah, apalagi kita menghadap kepada Tuhan semesta alam. Ingat, orang salat tu menghadap Allah, ya, ngomong sama Allah. Setiap kalimat yang dikeluarkan surah Al-Fatihah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita berhias untuk Allah, ingat tu, berarti kita mengagungkan Allah. Ya, mengagungkan Allah, insya-Allah iman bertambah. Kan kita ni kan beradab, ada adab dengan Allah, ada adab dengan Nabi, ada adab dengan guru, ada adab dengan orang tua, ada adab dengan orang yang sebaya, ada adab dengan anak-anak. Ilmu ini kau tak pakai adab, tak ada berkah. Ya, makanya orang-orang yang biasa ikut zikir itu dia pakai adab. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah dekat dengan Allah? Bagaimana dengan Nabi? Nabi memang sudah meninggal, tapi rohnya tak meninggal. Makanya sampai sekarang ulama-ulama beradab dengan Rasulullah SAW. Nah, dulu Imam Malik ngajar, Nabi sudah meninggal, sudah hampir 100 tahun Nabi meninggal. Baru Imam Malik jadi ulama di Masjid Madinah. Nah, ada orang ngomong angkat suara di masjid. Kata dia bilang, rendahkan suara kau. Di sini ada Rasulullah. Begitu kata Imam Malik. Maka orang tak berani, sampai sekarang pun dijaga adab itu. Jangan tinggikan suara. Karena kita anggap Nabi itu tidak meninggal, rohaninya hidup. Maka dulu sahabat tak berani mengangkat suara depan Nabi lebih tinggi dari suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu suaranya rendah dari suara Nabi. Jadi tajammul, berhiaslah dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah saya sampaikan, Rasulullah SAW pada waktu malam beliau salat pakai gamis, maaf pakai baju luar lagi, pakai jubah, dah gamis jubah lagi, pakai imamah, bercelak lagi Nabi, pakai minyak wangi. Aisyah cemburu, mau ke mana kau ya Rasulullah? Terbetik di hati Aisyah, jangan-jangan pergi tempat istri yang lain. Pada malam tu jatah aku, kata dia. Cemburu, ya. Kata Nabi bilang, aku akan berjumpa dengan kekasih aku. Makin tambah kuat curiganya. Siapa lagi yang dicintai Rasulullah? Adakah lebih dari aku, kata Aisyah? Ternyata Nabi menghadap kiblat, tarikh angkat takbir, Allahu Akbar. Baru Aisyah faham, rupanya Nabi mau salat. Indah betul Nabi itu salat menghadap Allah. Jadi Nabi menyebut Allah tu kekasihnya. Itu baru faham Aisyah. Berarti Nabi tak diragukan, ya, bahwa kecintaan Nabi dengan Allah lebih dari yang lain, ya. Nah, kemudian mana tadi itu? Wattiba'un wala fin fawqil qamis. Sekarang wattiba', ya. Wattiba' menyelepangkan apa tu? Selendang. Rida itu selendang. Menyelepangkan selendang walaupun di atas gamis. Artinya dia pakai gamis, dia pakai selendang, diselepangkannya. Makruh. Bagaimana yang menyelepangkan yang makruh ini? Di sini disebutkan wattiba'un itu adalah, ya, dia menjadikan pertengahan selendang itu di bawah, ya, di bawah ketiak sebelah kanan, di bawah tangan sebelah kanan. Nah, sedangkan ujungnya berada di atas, pundak sebelah kiri. Gimana tak ada selendang nih? Pinjam lo. Biar paham, untuk diketahui je lah. Gini dia. Selendang dulu kan panjang-panjang. Jadi saya panjangkan ni. Begini dia.
Pertengahan ni di bawah sini. Ujungnya coba tolong bantu belakang. Gini dia. Begini lah ni. Pertengahannya di bawah tangan sebelah kanan, ujungnya di atas pundak. Dulu banyak begini. Ini apa ni? Gaya macam ini ni dia bilang, dikatakan li'annahu adabu ahli syatarah. Ini kebiasaan adab orang-orang yang tak baik. Syatarah tu orang yang tak bagus akhlaknya. Begini lah dia. Tak suka Nabi begini. Ya, maka Nabi larang seperti ini. Macam-macam lah dulu. Ya kan, selendang ni terserah mau diapakan. Tapi setelah Islam datang, maka selendang pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Islam ni penuh dengan adab. Terima kasih. Atau mau diwakafkan juga. Baik. Walaupun budak pakai gamis, budak pakai selendang begitu ya, itu hukumnya makruh. Wa qala al-Ghazali fil Ihya, ya, berkata Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? La yuraddu ridaahu idza syaqata. Ya. Tidak mengambil selendang apabila jatuh. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan Nabi itu kalau selendang jatuh lagi salat, Nabi tak ambil. Biarkan je. Ai illa li udhrin, ya, melainkan kalau ada uzur. Apa uzur tu? Kalau cuaca tu dingin betul, Nabi ambil. Kalau panas betul, kadang perlu selendang, pakai juga. Tapi biasanya kalau sangat dingin, ya, makanya sering saya sampaikan pengalaman saya 2011, ya, bawa rombongan umrah tu Madinah, dingin luar biasa, pakai jaket tembus. Baru saya baca hadis teringat saya, oh pantaslah saya bilang. Kadang orang Arab tu pakai baju, pakai imamah kena kepanasan, tak mampu sinar matahari. Tapi kadang juga ditambah bajunya, imamahnya diperbesar, selendang lehernya pun dipertebal kerana masa dingin. Itu saya ingat betul. Termasuk saya mimisan, keluar darah dari hidung. Tidak hanya saya, kawan-kawan pun begitu juga. Itu terlalu dingin, keluar darah dari hidung. Wah, luar biasa itu, ya. Jadi kalau Nabi salat, selendangnya jatuh, ya, jatuh, Nabi mengambil. Tapi ingat, Nabi mengambil dengan gerakan yang tidak 3 kali berturut-turut. Maka Imam Syafi'i berpendapat jangan lebih dari 3 kali berturut-turut. Menunduk sebentar, mengambil, kemudian berdiri, letakkan lagi ke bahu, boleh. Yang penting caranya harus tahu. Ya, caranya harus tahu. Ya, terlalu panas, terlalu dingin, atau keadaan takut dan sebagainya. Yang penting kalau ada uzur, ada hajat, barulah diambil. Kalau tidak, biarkanlah udah. Selendang jatuh, biarkan. Dikiaskan yang lain, kopiah jatuh, biarkanlah udah. Tidak masalah. Sampai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru ambil peci itu pakai. Ya. Jadi kau tak perlu, tak usah, biarkan saja. Wa mithluhul imamah wa nahwa. Nah, seperti itu juga, yaitu imamah dan yang lainnya sama, ya, serban, peci. Peci itu macam-macam, ada warna putih, ada yang hitam, ya. Peci disebut qalanswah, ya, peci hitam. Terbos orang Turki tahu, yang warna merah tu. Orang Turki pakai warna merah tu, orang Mesir. Itu disebut qalanswah. Qalanswah, seperti peci. Kalau kita ni peci, kita ni hitam. Malaysia, Brunei, Indonesia, apa lagi? Singapura, sama tu pak, peci hitam. Kalau kita pergi umrah tu ketemu, saya kira orang Indonesia, yang Malaysia, peci hitam. Kerana semua wajahnya sama, kurang lebih. Ya, sama. Tapi peci hitam ni identik nasional. Bukan enggak orang Muslim makanya.
Orang Nasrani dilantik jadi pejabat pun pakai peci juga. Ya, di Indonesia ni. Kemudian wa quriha salatun bimudafa'ati hadatsin. Makruh, dan dimakruhkan salat menahan hadas. Ini hadas. Seperti apa? Kabaulin wa ghaitin, menahan angin dan menahan buang hajat. Jadi mohon maaf, ini salat ini dianjurkan betul-betul pelong, tak ada masalah menghadap Allah. Kalau sudah menahan hadas, makruh hukumnya. Buang lo hadas tadi, buang lo hajat tadi, silakan. Ya, cari jalan yang terbaik. Warehin, demikian juga angin. Ya, buang hajat, buang angin. Saya ulangi, kencing, buang air besar, buang air kecil, ya. Kemudian menahan angin. Lil khabari ati, sebagaimana nanti ada hadis yang datang dari Nabi SAW. Tapi saya sebutkan hadisnya. Nabi SAW bersabda, la salata bihadrati ta'am. Tak ada salat, kata Nabi, tak sempurna salat kalau telah dihidangkan makanan. La salata wa huwa yudafi'ul akhbathan. Dan tak ada salat, tak sempurna salat kalau lagi menahan hadas, ya, termasuklah menahan buang air kecil, buang air besar, menahan angin. Ini ujian. Kalau menahan angin ini ujian. Saya mengalami itu. Sekian tahun saya mengalami, selalu buang angin, batal wudu, batal wudu, batal wudu. Capek juga. Tapi mau sabarlah. Ya, tapi begitu udah hilang, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sampai saya mengadu dengan mursyid dulu waktu saya datang. Waktu mursyid 32 tahun. Saya mengadukan tentang hadas ni, buang angin, batal wudu, batal wudu. Putih wajah ni, wudu terus. Kena air terus. Beliau bilang apa? Suruh zikir saja. Dengan zikir hilang dengan sendirinya. Tapi sekian tahun. Ya, sekian tahun. Mau sabar ujian ni. Ya, kalau tak kuat iman, tinggal salat tu. Bayangkan kita berwudu, baru baca doa wudu, dah buang angin. Wudu lagi. Berjalan menuju tempat salat, buang angin. Balik lagi. Wudu lagi. Sampai 4 kali wudu baru bisa selesai salat. Itu Masya Allah merasakannya. Aku tak sabar. Tinggal salat tu. Ya. Jadi kalau masuk rakaat kedua, ketiga, mau keluar pula dia, saya tahan. Nanti kita bahas nih. Saya tahan sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung saya lepaskan. Pes, kata dia. Itu nahannya Pak, luar biasa dah itu dah. Maksimal rasa nahannya itu. Ya, itu ujian Pak, mampu tu, berat. Ya. Wali annaha tukhilul bil khusyuk, dikarenakan ia menghilangkan khusyuk. Nah, kalau menahan hadas, hilanglah khusyuk. Bal qala jam'un, bahkan sebagian ulama berpendapat, in dhahaba biha batalat, jika hilang khusyuk kerana menahan tadi, batal. Ada ulama pendapat begitu. Ya. Nah, jadi bagaimana ni? Boleh ke menahan? Silakan jemaah. Tapi ingat, kalau baru mulai jangan. Kita baru mulai ni, baru mau takbir ni, rasa-rasa mau buang hajat. Buang hajat dulu. Buang hajat dulu. Bahkan nanti di sini terakhir menyebutkan, kalau sesudah takbir Allahu Akbar, baru baca iftitah, terasa mau buang hajat, batalkan, buang hajat dulu. Apa sebab? Masih lama tu, karena baru mulai takbiratul ihram. Bayangkan kalau maghrib 3 rakaat lagi, kalau zuhur 4 rakaat lagi, bagaimana bisa menahan 4 rakaat tu? Lebih baik batalkan, buang hajat dulu. Ya. Wa yusannu lahu tafrighun nafsihi qabla as-salah, maka disunnahkan bagi orang yang salat itu untuk menenangkan jiwanya dulu qabla salat, sebelum salat. Tenangkan dulu, periksa dulu gimana ni, rasa-rasa sakit perut dah, rasa-rasa mau buang angin dah, tenangkan dulu. Kalau memang ada, buang dulu hajat. Kalau enggak, baru boleh masuk salat.
Wa in fatatil jamaah, sekalipun tinggal berjamaah tidak masalah. Nah, ini maaf, ada yang ekstrem dengan berjamaah ni, harus berjamaah. Lihat dulu keadaan, udah azan, udah iqamah ni, saya mau masuk, udah wuduk, kebelet perut ni, pergi ke belakang, percuma salat. Ya, itu takbir Allahu Akbar, udah menahan. Apa mau didengar, apa mau dibaca? Tidak ada kekhusyuan dalam ibadah. Walaupun akhirnya maaf, kelamaan buang hajat, selesai orang udah salam, tak masalah. Karena salat itu kuncinya menghadap Allah. Apalah artinya kita takbir tapi maaf bermasalah perut. Nah, itu ulama mengajarkan. Dan begitu kata Nabi SAW. Kata Nabi, tak sempurna salat kalau sedang menahan. Tunaikan lo itu. Itu kan masalah makan, nanti kita bahas. Hidangan sudah siap, mau takbir, macam mana ni? Makan ke salat? Makan ke salat? Kata hati begitu. Makan lo, tunaikan lo hajat tu, daripada salat mikirkan makan. Ya, itu makanya saya katakan hadis tu dipertimbangkan, karena intinya salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaysa lahul khuruju min fardi wa in tara'at lahu fihi. Nah, janganlah sampai keluar daripada salat fardu. Ya, jangan sampai keluar waktu daripada salat fardu jika mengekang. Jadi boleh mengakhirkan, tapi ingat jangan sampai keluar waktu salat fardu. Kalau salat sunnah tak masalah. Salat sunnah mengekang akhirnya tak salat sunnah, tak masalah sunnah. Tapi kalau fardu jangan. Jadi jelas pertimbangannya. Menahan di sini jangan sampai buang hajat dan sebagainya, relax, melihat, menenangkan jiwa dan sebagainya, jangan sampai keluar daripada waktu salat. Wala ta'khiru idza daqal waqtuhu, jangan sampai mengakhirkan apabila sempit pada waktunya. Wa ibratun fi karahati dzalika biwujudiha inda taharrum. Jadi ibrah, pelajarannya apa di sini? Makruh yang demikian itu, ya, adanya pengekangan tadi itu ketika takbiratul ihram. Nah tadi Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin innas salati wa nusuki. Angin mau keluar, bagaimana nih? Mampu ndak nahan tuh? Masih 4 rakaat. Kalau tak mampu, batalkan. Dan saya berpendapat sesuai kitab ni, lebih baik batalkan. Buang angin dulu, pelongkan dulu, kemudian berwuduk, masuk lagi salat. Itu yang terbaik. Jadi jelas bahawa sini dikatakan pengekangan itu terjadi setelah takbiratul ihram. Nah, kemakruhan itu. Tapi kalau udah tahiyat akhir, rakaat yang keempat, tahanlah. Ya, tahan, tak masalah. Kalau udah akhir dah, kena dah lama lagi kita nahan tu. Tapi kalau duduk bagaimana? Duduk kan terbuka pintu bawah. Jadikan tumit menutupi, maaf, di antara dua pantat itu, pas posisi di lubang tu. Tumit tu tutup deh, tumit sebelah kiri. Duduk di atas tu tumit. Saya begitu. Kalau udah kuat betul, duduk di atas tumit. Berarti dia ngunci itu, Pak. Sampai salam, tapi duduknya, mohon maaf, jangan duduk tawaruk. Duduknya duduk iftiras, letakkan maaf pas pantat di atas tu tumit, tutup di situ dia. Begitu salam, lepaskan. Ini darurat namanya, ya, darurat. Buang angin itu ada dua macam, ya, ada fasaun, ada durat. Fasa itu yang tak bersuara, durat itu yang ada suara. Dua-duanya pun tak bagus. Dua-duanya pun tak bagus. Ya, wallahu alam. Sudah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya mudzakarah, silakan. Kalau kita habis bekerja, itu kan dakwah kopiah itu, dakwah kopiah hampir rata itu 90%. Apakah itu termasuk makruh?
penyakit wasiat biasa tanpa disadari. Wasiat itu kan ada yang berdarah, ini imam lagi. Dia sadar setelah selesai. Ini juga masalah imam maupun makmum. Dia pakai kopiah. Mungkin imamah orang tertentu lah kan. Ya. Imamah itu kan pakaian ulama, tapi saya mau pakai pun boleh juga. Siapa pakai peci, pakai kopiah, itu sudah mendapat kesunahan. Karena kemuliaan itu bagi orang Arab, kepala ditutup. Islam datang lebih lagi, ya, kena itibak kepada Nabi SAW. Makanya kalau orang tu tidak pakai peci terbuka begitu, kurang kehormatannya. Sedari dulu, sekarang sih kayaknya sih biasa-biasa saja. Bahkan di Makkah pun banyak orang Arab salat tak pakai peci, ya, banyak tak pakai peci. Tapi yang jelas itu hukumnya tidaklah wajib, dia sunnah. Nah, jadi kesimpulannya siapapun dimanapun keadaannya, selama dia salat tidak menutup kepala, hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Tapi ingat, tidak haram. Makruh itu kan adab saja, kurang baik. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kena penyakit ambeien, bawasir, ya, penyakit ambeien itu. Orang kena penyakit ambeien ini uzur syar'i, dia uzur. Tapi ingat, pertama dia salat, dia buang hajat itu, dia lihat keadaan, kalau ada darah keluar, bersihkan. Nah, setelah bersihkan, mungkin kasih pengaman ataupun tidak, nah kemudian dia wudu, salat. Dalam salat nanti keluar, ma'fu, dimaafkan. Jadi orang yang sakit ni, dia ada namanya uzur syar'i, dimaafkan hal-hal seperti itu. Walaupun keluar sedang salat, muncul dia, sah, karena keadaan, ya, tak bisa dihindari itu dah. Kalau tak begitu hukum sulit, kasihan orang-orang yang punya penyakit. Jadi kata Nabi, yassiru wala tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit orang-orang yang bermasalah ni. Fikih maka fikih mengambil hukum begitu. Selama ikhtiar masih pilihan, wajib memilih yang terbaik. Tapi kalau sudah darurat tak ada pilihan, maka lakukan sesuai kemampuan. Kalaupun dia masih juga muncul, dia anggap ma'fuh, dimaafkan kerana situasi darurat. Nah, itu. Ya, yang lain mungkin kena penyakit itu, dan si dia ini tadi ngotot masih jadi imam, karena maaf disuruh memang jadi maju di imam, maka salat si imam sah kerana dia sakit. Makmum tadi bagaimana? Nah, bagi makmum kalau dia tidak mengetahui sah juga, tapi kalau makmum tahu tak boleh, kerana si imam dikategorikan salat bawa najis. Nah, makanya yang punya penyakit janganlah jadi imam, ya. Nah, kita mengukur diri, kalau kita bermasalah jangan jadi imam, karena kasihan makmum, ya. Karena najis ini kok diketahui jatuh hukum. Makmum salat melihat imam keluar najis, mufarakah dia, ketahuannya setelah salat, wajib ulang. Bagi makmum yang tahu imam ni bawa najis, ya, maka yang terbaik jangan jadi imam, lebih selamat. Dah ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi kuncinya di sana ada, ya kan? Kita dah salah nih. Sana ada. Kalau tak bisa keluarkan, keluarlah kita. Tempat wuduk jauh sejauh mana? Kalau memang tak memungkinkan, udah, tak usah salat Idul Fitri di rumah sendirian. Kalau memang tak ada tempat wuduk di masjid tu. Kalau masih ada, kita keluar berwuduk, masuk lagi, jadi masbuk, boleh masbuk, yang penting faham.
Kalau seandainya tak memungkinkan masbuk, masuk ke kamar kecil, buang hajat pula sekalian. Gimana ini? Udah selesai orang salat, baru kita bersih, berwudu. Salat Idul Fitri sendirian boleh. Udah masuk salat sunnah belum nih? Kita bahas. Belum ya? Salat sunnah? Udah kali? Udah belum? Lupa agak semuanya Pak nih. Nanti kita singgung mengenai Idul Fitri, Idul Adha tu. Idul Fitri, Idul Adha tidak wajib berjamaah. Bagi orang yang terlambat berjamaah boleh salat sendirian. Ya. Dan salat Idul Fitri itu tidak harus pakai 7 takbir dan 5 takbir. Seperti salat sunnah qabliyah zuhur saja seperti itu sudah sah. Kalau demikian, wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.